Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan virtualisasi data COVID-19 di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analysis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zuliana Zamila dengan NPM 210163116065 dan rekan saya Maribeth Adventina Manulang dengan NPM 210163116049. Kami dari kelas 3A Teknik Elektro angkatan 2021. Baiklah, di sini terdapat pendahuluan. COVID-19 ialah penyakit respirasi akut yang diakibatkan oleh virus corona tipe baru dan mula-mula merebak di Wuhan, Cina. Kemudian, hampir tersebar ke seluruh dunia, sehingga menimbulkan adanya pandemi global. Indikasi penyakit COVID-19 antara lain demam, batuk, serta sesak nafas. Penyakit ini melanda seluruh kalangan, baik dewasa, lanjut usia, maupun kanak-kanak. Selanjutnya ada COVID-19 di Indonesia. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 1 melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020. Selang 2 hari, pasien 1 merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam kurun waktu 10 hari. Adapun Jupyter Notebook adalah aplikasi web yang memungkinkan Anda untuk membuat dan berbagi dokumen interaktif yang berisi kode, teks, gambar, dan visualisasi. Dokumen tersebut disebut notebook dan dapat dijalankan di berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python, R, Julia, dan lainnya. Notebook ini sangat bermanfaat untuk memvisualisasikan data, membuat persamaan matematis, dan melakukan proses yang terkait dengan data science. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan metodologi analisis data. Jadi dalam memvisualisasikan data yang ingin kita tunjukkan, kami menggunakan Jupyter Notebook dalam mengerjakan skrip kodenya. Nah, berikut ini adalah tahap memvirtualisasikan datanya. Nah, yang pertama ada mengimport library. Yang dibutuhkan untuk melakukan virtualisasi data, yaitu import NumPy, Pandas, dan lain-lain. Nah, script kodenya dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah ini. Dan kemudian yang kedua, yaitu memanggil file directory. Nah, dengan mengconnect dataset yang akan kita butuhkan, nah jadi dataset itu kita akan memilih menggunakan Google Drive. Yang ketiga, yaitu mulai membaca dataset dengan menggunakan script read_csv. Nah, di sini ada 3 virtualisasi. Yang pertama ada case_conf itu untuk dataset kasus yang terkonfirmasi COVID. Yang kedua dataset pasien. Yang ketiga itu dataset. Lanjut, yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah buat dataset ini dengan menunjukkan 5 dataset 5 baris pertama pada dataset. Bisa dilihat di sini ada 5 data pertama. Kemudian yang kelima yaitu
cek analisa kolom deskripsi dan masing-masing dan deskripsi dan missing value. Nah, bisa dilihat menganalisanya di sini pada gambar yang ada di bawah ini. Dan yang keenam yaitu menunjukkan aspek statistik dan dari variabel pada data set. Yang ketujuh yaitu menginstal dan memanggil library yang dipakai untuk mengubah dataset tadi menjadi char. Nah, library yang dipakai itu adalah Char Studio. Kemudian yang kedelapan adalah memanggil data dari datasetnya, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, yang kesembilan, lakukanlah tahap yang keempat sampai 9 untuk memvirtualisasikan dataset 2 dan dataset 3. Nah, kemudian yang ke-10 akan muncul chart chart setelah kita memvirtualisasikan ketiga dataset tersebut. Yang ke-11 yaitu setelah adanya grafik-grafik atau cara yang tadi kita virtualisasikan, kita akan memindahkan semua grafik tadi ke dokumen Python app.py. Skripnya dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Nah, yang ke-12 ini adalah sebuah tampilan dashboard dari hasil virtualisasi data yang kita sudah buat sebelumnya. Dashboard-nya ada pada gambar di layar ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada analisis virtualisasi. Yang pertama tuh ada virtualisasi cache count. Nah, di sini ada dataset 5 dari tanggal 22 sampai 26 Januari 2020. Kemudian yang kedua ada dataset dari tanggal 6 Februari sampai 1 Maret 2020 yang terkena positif COVID-19. Selanjutnya ada grafik training dan testing seperti pada gambar di layar ini. Kemudian ada kasus 60 hari ke depan pada gambar di layar ini. Yang kedua yaitu B, virtualisasi pasien. Nah, terdapat baris pertama data pasien dan pada grafik sebelah kanan terdapat grafik data pasien terkonfirmasi meninggal dan sembuh. Dari grafik ini yang terkonfirmasi itu sangat banyak, dan untuk yang meninggal itu cukup banyak dibandingkan dengan orang yang sembuh dari COVID-19. Selanjutnya, data pasien berdasarkan gender. Yang bergender laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian virtualisasi provinsi. Dari sini terdapat baris pertama data provinsi. Kemudian di sebelah kanannya grafik data provinsi yang terkonfirmasi COVID-19, yaitu Provinsi DKI Jakarta yang paling terbanyak terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi dapat disimpulkan kami dari laporan kami atau ini yaitu terkonfirmasi COVID selama 60 hari ke depan akan terus meningkat kasus COVID-19. Kemudian data pasien berdasarkan gender bahwa pasien laki-laki lebih banyak terkonfirmasi COVID-19 daripada perempuan. Lalu data pasien yang terkonfirmasi
lebih banyak daripada yang meninggal dan yang udah sembuh. Data provinsi yang terkonfirmasi COVID bahwa DKI Jakarta yang paling banyak, kemudian disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan kolerasi juga, banyaknya eh, banyaknya yang meninggal karena dari banyaknya kasus yang terkonfirmasi COVID-19. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 28. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.